Halo semuanya, balik lagi nih di Markipod. Mari kita podcast episode kedua dari Kabinet Kandela Adhikara. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Trina Vitayu dari Sekolah Bisnis Angkatan 58. Kali ini kita bakalan bahas tentang e-sport. Kalian tau gak sih, e-sport tuh sebenarnya bisa loh di-convert ke SKS. Walaupun dia non-akademik, tapi tetap bisa punya nilai di SB ini. Ya gak? Gimana kalau kita kulik nih tips-tipsnya, persiapannya, sampai gimana sih cara menangnya? Sama narasumber kita yang udah datang nih, ada 2 orang, ya gak? Halo Bang Sul, halo Jan. Halo Ayu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh dong kenalan mulai dari nama lengkap juga boleh, nama akte kelahiran juga boleh. Tadi Ojan dulu boleh. Oke. Kenalin semuanya, nama gue Rozan Azami, bisa dipanggil Ojan. Kali ini gue angkatan ke-58 dari SB. Kebetulan konsentrasinya di Investment and Wealth Management. Oke. Gue juga punya beberapa pengalaman e-sport sekitar dari tahun 2021 sampai 2022. Sekarang gue statusnya inaktif. Oh, udah inaktif ya? Iya, udah inaktif. Tapi lu sempat 1 tahunan ya dalam e-sport? Sempat setahun. Oke, kalau Bang Sul gimana Bang? Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Punaya Hani Sulhan, biasa dipanggil Sulhan, dari angkatan 57. Sebenarnya sama sih, gue juga kayak Ojan, punya pengalaman di e-sport 1 tahun, tapi dari 2020 sampai 2021 juga. Ya kurang lebih. Berarti udah setahunan lebih lah ya, sama Ya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke, boleh diceritain dong kalian tuh lombanya tuh apa aja sih yang udah pernah kalian ikutin? Lomba, kalau gue sendiri sih sebenarnya banyak sih lombanya, dari yang ngadain tuh siapa aja tuh banyak. Cuman yang jelas lombanya satu e-sport. Kalau gue sih di bidang Mobile Legend. Kalau Ojan kan di Valorant. Oh, berarti kalian berdua beda bidang ya? Ya, betul. Tapi sama-sama e-sport. Emang e-sport tuh ada apa aja sih sebenarnya? E-sport tuh sebenarnya banyak sih ya, Jan. Banyak banget, selama bisa dilombain dan itu terkait sama game ya. Berarti ada Mobile Legend, Valorant, terus PUBG gitu-gitu ya. Free Fire. Apalagi sekarang tuh kalau misalnya cup tingkat-tingkat kuliah gitu kan pada ada e-sport kan sekarang. Betul. Jadi itu udah kayak lumrah banget sih. Iya, berarti emang udah agak nggak asing nih guys tentang per e-sportan ini. Kalau dari kalian, lomba-lomba yang pernah kalian ikutin tuh ada nggak sih hal yang menarik gitu? Misalnya kayak lomba apa yang bisa bikin kalian sampai masuk tingkat apa gitu? Yang menarik. Jan? Paling kalau aku masih ingat banget waktu itu gue bareng tim gue menang kategori internasional ya waktu itu, UTM Esport League. Itu sampai di post di IPB official. Wih. Jadi I think that's my highest achievement in esport. Debut nih. Debutnya Debut di langsung game IPB official. Oke. Cuman kayak semenjak itu kan kayak kalau dibilang karir juga enggak sih sebenarnya, gaya banget dibilang karir. Cuman itu kayak puncak dari perjalanan e-sport gue dan lama-lama kayak turun gitu. Jadi I think that's the best moment. Tapi kayak ya berharga lah ya itu udah sampai banget. Sampai bisa sekarang juga di-post. kayak masih ingat banget vibes pas menangnya gimana. Oke, kalau Bang Sul gimana nih Bang? Sama sih, gue juga kayak Ojan juga, lombanya di UTM Esport League itu di Malaysia, tingkat internasional. Dan Ojan juga juara 1 kan ya, Jan? Iya, juara 1. Ojan juara 1 di Valorant, wakilin IPB. Gue sendiri juara 1 ngewakilin IPB di Mobile Legend juga gitu. Oke, unik deh, itu di Malaysia. Iya, Tapi di tingkatnya Malaysia. nasional. Tingkatnya internasional. Oh, internasional. Woi, gila juga kalian udah pada internasional. Ya, begitu. Itu mewakilin IPB. Ngewakilin IPB. Dan itu bisa di-convert gitu ya kayak SKS? Bisa. Oke, nanti kita kulik lagi ya gimana caranya. Kalau dari pengalaman kalian nih, tipe-tipe mahasiswa kayak gimana sih yang biasanya ikut-ikut e-sport kayak gini? Apa emang yang udah main, yang udah sering main, atau emang yang newbie juga bisa sampai juara gitu? Yang jelas sih yang pengangguran ya. Kayak gue ya. Jadi jarang ngambil SC atau apapun itulah, jarang ngambil organisasi kepanitiaan, itu yang mungkin salah satunya. Yang kedua sih kayaknya kalau newbie gue nggak bisa bilang dia ikut sih kayak kompetisi kayak gini-gini kayak menurut gue biasanya sih orang tuh kalau ikut kompetisi gitu biasanya dia udah punya basic skillnya atau apapun itu, jadi merasa kayak kompatibel lah untuk berkompetisi dengan orang lain lah gitu. Jadi kayak
kalau bener-bener baru mulai kayaknya nggak mungkin gak sih, kayak bener-bener misalnya hari Sabtu baru mulai, minggunya udah kompetisi kan kayaknya Iya nggak mungkin banget. sih. Iya kan? Cuma kalau misalnya kayak baru-baru sebulan 2 bulan, kalau emang mereka intensitas mainnya emang udah sering, kayak bisa lah ya. Ya butuh waktu lah yang jelas. Oke. Kalau dari kalian berdua nih ngerasain apa aja sih benefitnya gitu? Kayak mulai dari benefit paling menurut kalian paling bermanfaat sampai yang ya nggak penting juga nggak apa-apa, ceritain aja. Benefit e-sport ya paling jadi pelampiasan ya kalau buat Waduh. gue. Aduh. Karena jujur waktu itu kayak tahun 2021 2021 2022 kan belum full daring luring, belum full offline kuliahnya. Terus juga kayaknya waktu mau ikut organisasi kayaknya kurang banget kalau online kan, kayak nggak bakal kerasa vibe-nya. Jadi ya cara aku have fun dan bisa nyalurin apa yang aku mau ya cuma dari e-sport aja sih. Dan kebetulan aku kan emang hobi main game gitu. Almost my free time itu aku spend buat main game. Jadi kayak mulai bikin apa ya bahasanya, kayak relasi, kenal sama tim-tim dari luar, kenal tim-tim dari beberapa kampus terbaik di Indo juga. Jadi kayak experience-nya banyak sih yang bisa aku rasain dan it's such a pleasant experience. Berarti lo ya ngisi waktu luang lah ya, tapi Iya. menang gitu. Ya itu bonus aja. Oke. Itu bonus. Kalau Bang Sul gimana Bang? Iya tadi sih bilang kalau highest achievement-nya sih apa yang paling benefit paling berasa sih sebenarnya convert SKS sih. Kayak itu tuh ngemudahin gua banget ya, personal banget itu buat gua, kayak ngemudahin teman-teman gua kan pada menuin SKS gimana ya, pada ikut organisasi atau ambil SC yang jauh harus ke Dramaga dulu. Nah, gua kan dari semester 1 sampai sekarang tuh nggak pernah ngambil SC. Jadi itu benar-benar untung banget di SKS gua, dan itu alhamdulillah juga nutup SKS-nya. Begitu. Kalau di SB sih emang agak PR banget nih kalau misalnya kita mau ngambil SC ke Dramaga karena kan jauh juga. Tapi kalau lu bisa sampai berapa Bang SKS lu dapet dari perlombaan ini? Bisa sampai 12 sih. Oh, lumayan juga ya? Lumayan. Lumayan sih. Pantesan nggak ambil SC. Kalau lu Jan? Kalau gue mentok 6 deh kayaknya. Masih lumayan sih. Itu Iya. bisa tuh 3 mata kuliah di Dramaga. Bisa. Ya kan? Kalau convert nih SKS, caranya gitu. Kan lu tadi udah 12-an, lu udah 6. Kalian gimana sih cara convert SKS? Karena teman-temannya juga pada bingung kan. Gue mau ikut lomba, tapi kalau nggak bisa di-convert kayak agak kurang gitu kan. Kalau kalian gimana caranya? Sebenarnya kalau buat kebijakan SKS sendiri kita masih kurang ngerti ya, belum paham banget. Tapi kalau step-stepnya mungkin yang perlu diperhatiin tuh, inti dari convert SKS tuh gimana caranya mungkin latihan kita, performance kita selama kita main, selama kita lomba itu bisa menuhin target enrichment course yang mau kita ambil. Misalkan enrichment course-nya itu tentang kerja sama tim. Nah itu kan kalau e-sport kan udah kena banget tuh kerja sama tim. Kebetulan juga Valorant tuh termasuk game yang kerja sama timnya tuh intens gitu. Jadi learning hour-nya walaupun kita cuma latihan, kita main game biasa, kita ikutan lomba, itu learning hour-nya bisa kepenuhin gitu. Intinya gimana cara kita bisa menuhin si learning hour itu. Minimal tuh kalau nggak salah SKS tuh 1 SKS 90 ya? Satu SKS 45 jam. Oh 45 jam. Berarti itu kalau misalnya Valo kayak gitu bisa bertim, berarti semuanya dapat sama SKS yang sama. Oke, kalau dari ML Bang gimana? Sama sih, sistemnya juga kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kalau kalian mau nuker mata kuliah yang EC bernilai 2 SKS, berarti kalian harus ngikut lomba lah sebanyak mungkin, yang bisa ngumpulin sampai total tuh 90 jam kalian melakukan lomba itu. Dan bonus lah kalau ada juara itu juga perlu banget, bukan perlu banget sih, maksudnya bonus banget lah kayak dapat juara. Dan paling penting juga dokumen-dokumennya disiapin tuh, kayak bukti keikutannya gitu, terus kayak sertifikatnya atau poster lombanya juga bisa, ini deskripsi lomba dan segala macem lah. Itu perlu sih, kayak detail-detailnya karena IPB juga minta, jadi ya perlu. Oh, berarti itu nanti kalian nyerahinnya ke apa, lewat student portal? Student portal. Oke. Berarti itu IPB yang nyelenggarain baru bisa dapat SKS, atau di luar IPB pun kita tetap bisa dapat SKS? Bisa di luar IPB. Jadi kayak kompetisi itu nggak harus melulu di dalam IPB gitu. Jadi kita misalnya ambil kompetisi dari universitas luar gitu. Yang penting ada jelas, ada buktinya, detailnya apa, sertifnya apa, dan tadi yang udah gue sebutin. Ya udah nanti bisa dilihat dari data-datanya valid apa enggak. Kalau valid ya di ACC udah.
Oh, berarti mungkin kalau gue rangkum nih istilahnya tuh kayak lo bisa ikut kalau misal lombanya itu bener gitu, Iya, nggak betul. yang lomba abal-abal. Misalnya dari yang nyelenggarain tuh ada pertanggungjawabannya gitu nggak sih? Betul. Oke, seru-seru. Karena sebenarnya banyak ya kan lomba banyak e-sport banget, sekarang. banyak banget. E-sport udah mendunia guys. Ya, iya. Kalau kalian nih tahu info-info lomba kayak gitu dari mana sih? Kalau gue sendiri sih kebetulan waktu itu ada teman dari tim gue yang memang hobinya dia tuh dan punya koneksi yang luas juga, kayak nyari-nyari turnamen gitu, terus kayak ngajak gue, jadi kayak ayo ikut turnamen ini, terus share posternya terus kayak ya udah ayo ikut nih gitu. Jadi memang ada satu orang yang kayak spesialisnya tuh kayak nyari info turnamen aja gitu. Oh, lu udah ada kayak orang yang Pegangan gitu, orang pegangan gitu. keren juga circle lu. Waduh. Kan kayak ya gak sih, kita kalau mainnya sama orang-orang e-sport pasti ketemunya sama lomba-lomba e-sport. Kalau lomba akademik pasti ketemunya sama lomba akademik. benar, Kalau lu Jan sama? Sama sih, tapi gue kayaknya nggak ada orang yang semantap itu ya buat nyari lomba, karena gue infonya biasanya sih dari kapten gue aja, si Agoy. Oh, jadi lu tuh sebenarnya udah punya tim yang biasanya lombanya timnya itu aja gitu. Iya. Oh gitu. Apa timnya anak 58 juga atau dari luar SB bahkan? Kalau untuk tahun 2021 itu kita full 58. Dari ada anak, aduh gue lupa dia fakultas mana, tapi ada Neovaldi, terus ada 3 dari SB, gue, Agoy, Keis, sama yang terakhir tuh ada Ragib dari FEM. Terus kalau untuk tahun 2022-nya kita ngambil satu lagi dari anak 59 namanya Azra. Oh, itu berarti kalau Valo tuh berapa sih satu tim isinya? Satu tim tuh 5 pemain inti, 1 stand in. Aku dijadiin stand in. Kalau di ML bang? Sama 5 tapi 5. inti semua sih. Berarti nggak ada yang apa kayak cadangan gitu, nggak ada ya? Oke, cara milih timnya nih, ya kan? Kan lo pasti timnya nggak yang sembarangan gak sih? Masa lo orang akademik disuruh main kan? Iya, nggak mungkin dong. Iya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Gimana nih cara milihnya? Coba dari Bang Sul dulu. Kalau gue sih personally ya kayak milih tim tuh kayak selera masing-masing sih. Nggak kalau masalah kayak skill dia dalam game tersebut itu bisa dinilai bareng-bareng lah gitu. Cuman kalau cara bonding sih yang paling lebih gue lihat tuh kayak cara komunikasi, cara berteman gitu. Karena menurut gue paling penting itu sih, kayak percuma juga kayak kalian main bareng dalam game tapi kayak nggak akur di luar game tersebut, kayak buat apa? Buat apa juga? Bener-bener. Karena kayak lu bakal gak nyaman juga ya Iya, nanti betul. ya apa kerja sama tim karena ini kan ya. Kalau lu Jan gimana? Gue setuju tadi yang dibilangin Bang Sul, karena mungkin kalau skill tuh pasti apa ya, gampang diukur lah. Kayak kalau misalkan di ML mungkin bisa diukur dari rank, kalau dari Valorant juga bisa diukur dari rank soal skill gitu ya. Tapi yang paling penting dari itu semua sih paling bonding sih, benar tadi kata Bang Sul. Kebetulan gue juga sering main sama Agoy, sering mabar sama Keis juga, main sama Ragib itu pas awal-awal gue masuk PPKU. Jadi kayak kita berempat tuh waktu itu udah klop banget gitu loh. Kita udah erat bondingannya gitu. Walaupun sebenarnya gue termasuk baru di game Valorant, baru sekitar setahunan, itu mereka udah banyak ngebantu gitu loh. Berarti lu basically tim lu tuh dibangun dari karena emang udah pernah main-main bareng ya? Betul. Oke. Kalau lu dari apa? Dari ketemu-ketemu atau emang Sebenarnya sih memang awalnya juga Temen-temen. main bareng juga gitu kan. Cuman akhirnya alhamdulillah sih gue kayak nggak bisa dibilang hoki juga sih waktu itu, gimana kayak mainnya barengnya juga enak, tapi pas nongkrong atau gimana pun juga enak gitu. Jadi makanya kayak ya gue asik juga gitu dan enak juga nongkrong bareng gitu dan main bareng sama mereka, apalagi sampai kompetisi bareng itu juga akhirnya gue seru juga sih. kalau di game e-sport tuh ada posisi-posisinya nggak sih bang? Ada sih, ada. Kalau gitu pembagiannya gimana kalian? Ya itu sih tergantung kalian, masih balik diri masing-masing sih. Kayak kalau gue biasanya main apa nih, misalnya main, kalau gue di Mobile Legends kan ada namanya role jungler, gue bisa jungler gitu. Kalau misalnya di Valorant apa sih nama role? Ada initiator, controller, sentinel, terus duelist. Ya kira-kira kayak gitulah konsepnya sih sebenarnya. Biasanya kalian tuh main apa gitu, ya udah nyesuaiin aja gitu. Spesialisasi sih. Tapi ada juga beberapa player yang dia tuh semua role bisa, tapi biasanya dibilangnya tuh fleksibel. Ya. Contohnya kayak kalau di tim gue itu Ragib tuh dia bisa duelist, initiator bisa, sentinel bisa, terus controller juga bisa lah.
Berarti tuh basically karena emang lu udah tahu nih orangnya kemampuannya kayak gimana, baru di pas nanti lomba diposisiinnya kayak gitu. Kemungkinan beda-beda nggak sih? Misal kayak lomba ini lu misalnya tadi jadi apa? Jungler. Nanti di lomba yang nextnya lu beda lagi gitu. Kalau itu sih kecil sih kemungkinannya, bahkan gue bisa bilang nggak mungkin sih, kecuali memang dari tim gue ada ganti orang gitu. Misalnya ada player jungler nih yang masuk ternyata lebih tanda kutip misalnya lebih capable dari gue gitu, jadi ya mungkin gue yang harus ganti role atau mungkin gue yang diganti apa gimana gitu. Tapi kalau misalnya ganti role gitu kemungkinannya kecil banget sih. Berarti lu tuh strategi untuk menang lombanya tuh ya itu dari Udah kapabilitasnya. Iya. Tapi kalau di Valorant sendiri sih itu mungkin banget ya buat ganti role. Contohnya kayak Valorant tuh main biasanya best of 3 itu kan main 3 map ya. Map pertama, map kedua, map ketiga tuh pasti beda-beda gitu. Misalkan yang pertama di Ascent, kedua di Heaven, ketiga ngacak biasanya. Nah, kita ngikutin strategi di setiap map tuh pasti beda-beda. Kita nggak mau kayak di setiap map tuh strateginya sama. Kemudian kalau misalnya strateginya sama, kita pasti bakal gampang dibaca gitu loh istilahnya, gampang diperkirain. Oh ini pasti role-nya pasti ini initiator nih dari gaya mainnya, misalkan dia kayak begini. Kita nggak mau itu sampai kebaca. Jadi kalau misalkan aku biasanya ada beberapa map aku pakai sentinel, ada beberapa map aku pakai initiator gitu. Berarti emang dari tahapan lomba tuh nggak sama gitu kalau Valo ya? Oke, Beda-beda menarik sih emang setiap game gitu. Kalau persiapan lu tuh buat sampai ke lombanya itu tuh apa aja sih? Selain main, kan pasti lu main-main Ya, bareng-bareng tim kan? Selain itu ada gak? Jangan coba. Paling ya kalau misalkan di Valorant kan itu kan game FPS ya, dan dia itu gamenya bukan cuma nembak doang tapi pakai utilities juga, kayak skill dari agentnya tuh kayak gimana. Nah biasanya kalau kayak agent kayak Sova, Killjoy itu kan pakai line up sih ya biasanya. Kalau Killjoy pakai Swarm Grenades, kalau Sova pakai Shock Dart atau pakai Recon Dartnya gitu. Jadi yang terlepas dari jadwal scrim aku sama tim aku ada latihan sendirinya, biasanya nyari line up, nyari positioning, terus kira-kira kalau misalkan penyesuaian diri aku kalau strateginya kayak gini gimana gitu, paling gitu sih. Jadi kalau Valo tuh karena banyak tools-toolsnya gitu ya, jadi lo lebih ngulik sendiri dulu, baru kita main bareng-bareng sama tim gitu ya. Kalau dari ML bang gimana? Sama sih kurang lebih juga kayak dari Mobile juga kita latihan jelas main bareng dan cuman biasanya kalau tim gue nih kayak ini sih kebiasaan tim gue juga ya, kalau sebelum ikut lomba biasanya kan nanti muncul tuh bagan-bagannya tim-tim dari mana aja, kampus dari mana aja, terus kita lihat nih, oh udah kampus ini kita lihat mainnya mereka kayak gimana sih, jago nggak apa gimana gitu. Kadang kita kayak apa sih bahasanya scouting tim musuh nih, jagonya gimana gitu, kelemahannya mereka apa, kelebihan mereka apa gitu. Jadi ya selain latihan juga kayak scouting tim gue sih ngelakuin juga sih. Berarti bukan dari internal aja tapi eksternalnya juga diliatin gitu ya. Kalau untuk lomba-lomba kayak gitu kan kalau dibagi bagan tuh kayak udah sempit gitu kan waktunya. Kira-kira tuh sebelum bagi-bagi bagan dan segala macamnya kalian ada persiapannya berapa lama sih? Kalau gue sih sendiri biasanya kalau misalnya sih misalnya bulan depan nih udah ada lomba gitu, biasanya sebulan sebelum sih udah kayak siapin gitu sih latihan gitu. Cuman emang almost every day sih kayak gue dan tim gue tuh memang main gitu. Jadi basically kayak ya main aja gitu. Main itu hitungannya latihan gitu, walaupun kadang ada yang have fun, kadang ada yang serius, tergantung memang moodnya aja waktu itu sih. Lu juga nih di follow kayak gitu aja? Iya, kadang kita tuh latihannya kalau misalkan kita lagi pada malas nge-scrim ya kita kompe aja berlima. Ada yang tergantung call-nya sih, kalau mau serius ya udah serius, kalau misalnya mau have fun ya udah have fun aja. Tapi emang kalau misalnya udah dekat ke hamin seminggu misalkan itu lebih intens ke scrim sih. Oke, berarti teman-teman ini sih udah pada tahu kali ya kira-kira gimana caranya untuk persiapannya, cara convert SKS-nya. Gue pengen lanjut nih ke motivasi. Cile. Motivasi kalian tuh apa sih buat ikutin kayak gini? Ikut lomba. Kalau gue sendiri sih motivasinya sih sebenarnya ya pengen kompetitif aja sih. Awalnya tuh kayak gue ngerasa sayang aja nih main game kayak ya cuman ngisi waktu luang gitu, daripada ngisi waktu luang yang tidak berhasilkan kayak cuman menang nih, cuma kayak udah seneng menang aja gitu. Gue pengen kayak gue mau menang tapi kayak ada hadiahnya atau diakuin atau apapun gitulah gitu. Kayak motivasinya sih awalnya itu sih kayak pengen
pengen diakuin sih sebenarnya, tapi Iya, bener. kayak caper banget ya kesannya. Caper banget ya kesannya. Emang gitu, kita perlu validasi diri, betul. ya gak? Kalau Jan, motivasi lu? Sama sih, terutama kayak apa misalkan aku tuh termasuk orang yang dulu selama TK, SD, SMP tuh ambis akademik gitu kan. Dan jujur aku ngikutin banyak lomba juga dan sering juga menangnya, sering juga kalahnya. Tapi selama SMA mungkin karena lingkungan gue yang kurang mendukung, kemudian ada beberapa kendala juga, jadi kayak gue nggak achieve apa-apa selama gue SMA. Dan itu kayak ngerasa aduh gini amat, kayaknya harus ada yang menang gitu. Cuman setelah ngelihat teman-teman di kuliah, aduh ternyata kayaknya kalau akademik agak kurang ya. Sepertinya kalau dapat prestasi akademik kayaknya agak sulit gitu. Berarti lu kayak keluar dari zona nyaman gak sih? Iya, jadi gue nyobain ikut e-sport. Gue ikut waktu itu masih ingat banget formulirnya dari PB e-sport. Gue posisi ini waktu itu sebagai member aja, tapi alhamdulillah bisa jadi atlet e-sport di PB. Pertama kali e-sport yang lu pegang Valo langsung? Iya langsung Valo, karena emang dari dulu, dari awal masuk kuliah udah sering banget main Valo. Oke, nih gue pengen bahas struggle-nya nih. Kan lu udah 1 tahunan lah ya, itu udah dari COVID sampai nggak COVID, itu masih pada main kan? Masih. Ada struggle-nya nggak sih, kayak kesulitan yang kalian pas lomba gitu? Struggle tuh sebenarnya banyak sih sebelum lomba maupun lomba. Kalau sebelum lomba sih biasanya sih nyesuaiin jam dengan teman-teman yang lainnya sih, itu yang salah satunya kesulitan. Kayak kadang tuh mereka mungkin nggak mood main atau gimana gitu ya, susah nyocokin jam lah istilahnya. Mungkin kalau pas lomba susahnya sih paling pas COVID ya, komunikasi sih kadang karena kita tidak main di satu tempat yang bareng ya, komunikasinya harus lewati ya, kalau nggak Discord atau apapun itulah, lewatin aplikasi itu. Jadi kayak kadang susah untuk apa ya, kayak maksud kita misalnya mau maksud A gitu, ngomong teman kita maksudnya A, tapi ternyata teman kita nangkapnya maksud B gitu, karena nggak satu tempat gitu. Misalnya kalau satu tempat kan kita enak tuh ngomong langsungnya, jadi kayak mau ini mau itu gitu, jadi lebih gampang aja sih kalau satu tempat gitu. Kalau lu struggle-nya di Valo gimana? Kalau gue struggle-nya di Valo tuh jujur banyak banget. Karena gue termasuk kalau dibilang ya, gue dibilang numpang menang sih, gue gak bakal nyelak gitu loh. Karena gue emang skill gue belum se-capable itu. Gue masih ingat banget, gue waktu itu udah ikut turnamen tuh pas rank gue masih gold apa platinum gitu. Jadi intinya kayak sebenarnya gue kalau misalnya mau dikeluarin dari tim juga bisa gitu. Cuman karena kita waktu itu kita bondingnya udah kuat banget, istilahnya kita udah sering main bareng, kita udah kenal satu sama lain, jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi struggle yang paling utama sih, yang pertama terutama dari ini ya, dari IGL gua si Valdi. Dia tuh termasuk orang yang gemes ngeliat orang cupu, ngerti gak? Dan gua kan baru main FPS tuh kayak baru setahun gitu ya, dan itu masih bentar banget kalau di skena FPS tuh, itu masih bentar banget dibanding sama teman-teman gue yang udah main FPS dari PB, dari CS gitu. Jadi mereka udah dapat banget game sense-nya gitu. Tapi karena dia termasuk orang yang gemes gara-gara gue cupu, dia kadang tilted, kadang marah gitu, kadang dia ngata-ngatain gue, tapi ya it's a part of the game. Jadi gue enjoy aja struggle-nya kalau di situ. Berarti sebenarnya yang penting tuh ya kerja sama timnya itu. Kalau lu udah bonding, mau lu cupu mau lu expert juga ya ntar juga ada yang nge-carry gitu kan ya. Tapi itu bukan contoh yang baik sih. Tapi intinya kalau misalkan lo udah tahu diri lo sebenarnya beban tim, bukan suatu hal yang tepat kalau misalkan you still the same gitu loh. Lo tetap biasa aja, lo tetap di posisi itu. At least seenggaknya lo ada effort, ada inisiasi buat jadi lebih baik, buat jadi at least ada improvement gitu loh, ada usaha sendiri gitu ya. Ada usaha sendiri. Oke. Keren. Walaupun cupu tetap juara ya, Say. Alhamdulillah, itu bonus aja sih. Oke. Kalau kalian nih lagi bingung, lagi burn out sama perlomba-lombaan ini, kalian bakal konsultasi atau nanya-nanya ke siapa sih? Kalau pernah gak sih ada di posisi itu kayak lagi burn out nih lomba-lombanya? Kayak bahkan gue ada di satu momen tuh kayak main game Mobile Legends tuh kayak aduh males banget. Bener. Aduh keseringan banget, kayak aduh Mobile Legends lagi. Jadi kayak gue pelariannya sih nggak jarang sih gue cerita ke orang atau gimana. Pelarian gue sih paling kayak nonton film atau ya mungkin kalau gue jalan-jalan sih paling kayak keliling aja, misalnya naik motor naik mobil keliling jalan aja, kayak refreshing aja sih, kayak ngirup udara segar lah.
nyari kayak gitu-gitu sih. Bener. Gue jujur waktu itu karena pressure dari IGL gue juga dan gue sempet kayak stres, ngedown, terus kayak sampai main tuh bener-bener gak bener gitu loh. Walaupun in the end kita menang juga, tapi gue ngerasa bersalah gitu loh, karena gue ngerasa gue nggak ada apa ya istilahnya, kontribusi ke tim gue gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, gue biasanya nonton film, karena gue kebetulan suka anime, gue nonton anime. Terus gue kadang ngajak main teman-teman gue yang dulu gue deket di PKU gitu. Kan sekarang udah pada di Bogor kan, walaupun waktu itu online, tapi mereka ada beberapa yang udah di Bogor. Jadi ya cara gue refreshing sih main-main ketemu lah ya. orang. So biasanya kalau di akademik kan kita kalau lagi mentok tuh ke dosen pembimbing ya nggak sih? Iya. Kalau di sport mah nggak ada ya kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sih. Kayaknya nggak Kayak ada. mencari kesenangan sendiri aja Iya, gitu ya. betul. Kalau kalian nih mulai dari 2021 ya? Iya. Lalu 2020 ya, Bang? Gue 2020 sampai 2022 tengahan lah, sampai akhir. Oke. Itu first step lu untuk ngikutin lomba tuh kayak gimana sih? Kayak untuk ngeyakinin diri, oke, tim gue udah siap untuk lomba, ayo kita gas lomba. Kalau gue waktu itu karena kita mungkin kayak di main Mobile Legends itu kayak mungkin bisa tanda kutip lah bisa ngalahin yang jago-jago gitu, kayak kita tuh jadi kayak punya kepercayaan diri lebih gitu, kayak kayaknya kita ikut lomba boleh nih bisa ngalahin juga kok yang ini, daripada ngalahin cuma demi dapat peringkat doang. Gimana kalau kita ikut turnamen yang bisa dapat uang juga dan hadiah lainnya lah pokoknya gitu. Jadi kayak kita pede dulu sih, awalnya pede gitu, dan sampai sekarang pun juga alhamdulillah pedenya masih ada sih. Masih mau ikut lomba? Masih sih sebenarnya. Oke. Cuman lagi rehat dulu. Ya dulu. Lagi break dulu ya. Lagi break dulu. Kalau lu Jan gimana? Kalau gue kayaknya beda deh sama Bang Su. Kan kalau Bang Su kan berdasarkan persiapan gitu ya, bonding juga. Kalau gue kayaknya berdasarkan kesotoyan ya. Coba-coba. Kayak coba-coba sotoy aja gitu, coba. Waktu itu iseng nyoba K-Cup, menang kan. Kita waktu itu PPKU. Terus kayak udah nih jago, kayaknya kita jago nih. Terus akhirnya coba ikut PGTO, PKU Gosu Omi, menang juga juara 1. Fix kita jago. Kita cari lomba. Validasi diri ya. Iya, validasi diri gitu. Karena kita mau tahu sebenarnya kita jago apa enggak, kayaknya susah di measure juga karena perbedaan rank kita lumayan jauh gitu. Jadi ya berdasarkan iseng sotoy aja gitu ikut lomba. Berarti lo sebenarnya tuh awalnya nggak yang sesering itu main bareng, nggak yang sampai kalau di Valve tuh ada rank-ranknya gitu nggak sih? Iya ada. Berarti nggak sampai yang Nggak sampai ngelihat. sering seintens itu kalau main gitu. Oke, langsung aja ya, udah Iya. gas gitu. Menang gitu. Nyoba lagi. Kalau kalian tuh pernah ada nggak sih di titik kayak kok gue nggak menang ya lomba ini? Oh. Gimana cara kalian tetap optimis kayak nggak di next lomba gue pasti bisa gitu? Oke, kalau gue sih kayak gak menang tuh kayak gue lebih nyesel tuh kalau juara 3 atau juara 2 sih. Kalau misalnya keluar di awal tuh kayak Iya, kalau keluar di awal tuh biasanya pressure-nya biasa aja gitu. Kalau juara 3 juara 2, gue harusnya bisa juara 1 gitu. Bener-bener. Nanggung ya? Iya, nanggung gitu, kayak kenapa nggak bisa juara 1 gitu. Jadi kayak kesel kenapa gitu. Cuman nggak kayak jadi yang kayak putus asa gitu loh, nggak mau ikut lomba lagi ya nanti gitu. Enggak sih, kayak ya udah tetap ikut lomba aja. Toh juga kayak kita kan lebih sebenarnya ikut lomba tuh, gue ya personal kayak ikut lomba tuh sebenarnya ya nyari experience, walaupun emang ujungnya memang pengen menang gitu. Tapi yang jelas awal niatnya emang nyari experience, kayak gimana sih rasanya kompetitif tuh, gimana sih rasanya gitu loh. Ya udah gitu. Jadi akhirnya ya udah ikut lomba terus sampai sekarang, dan jujur aja sih rasa kompetitif tuh kayak enak banget. Sumpah. Beda banget. Kalau Iya. pas menang tuh kayak langsung, wih gila gue menang. Iya, itu loh. kayak Ya, Wow, gue menang rasanya. gitu. betul. Kayak Lu pernah gak sih kayak juara 3 terus-terusan kayak, ya kok gue gak menang-menang sih, gak juara-juara 1? Nggak pernah sih. Belum ya? Kayak biasanya sih kalau gue pernah juara 2 waktu itu juga ada tingkat internasional juga di Malai, TM juga yang ngadain juara 2 gitu. Gue kayak aduh harusnya bisa juara 1 gitu kan. Terus akhirnya nggak lama lagi tuh yang tadi gue bilang juga UTM ngadain lagi lomba yang sama Mobile Legends, cuman mungkin temanya yang beda bagaimana gue kurang ngerti. Akhirnya gue juara 1 di lomba itu, jadi kayak upgrade lah gitu ya emang. Oke, nggak puas ya sama juara 2. Nggak puas lo, kayak aduh juara 2 nanggung banget gitu. Kalau lu pernah kayak gitu? Kalau gue pernahnya tuh pas kita udah di peak gitu loh, kita udah di puncak pas waktu itu menang di UTM Sport League, dan kita kayak turun downgrade ke juara 2 pas di OMI, dan itu
Dan jujur itu bottlenecknya di gue sih, kebanyakan making mistake di match tersebut. Terus gue tahu gitu loh, gue itu bukan diri gue yang biasanya. Gue tahu gue bisa lebih dari itu, jadi kayak rasanya tuh jadi pengen balas di next Omi gitu loh, ngerti gak sih? Waktu itu gue masih ingat banget kalah sama Vokasi dan it's a pretty close game, jadi kayak harusnya bisa gitu. Malah makin greget ya. Iya, malah makin greget gitu. Oke. Tadi gue menarik deh. Lu kan sering ke Malai gitu kan? Kalau misalnya lomba. Oh enggak, kebetulan waktu itu lomba yang internasional Malai itu apa namanya, dari online gitu. Oh, jadi belum pernah sampai ke Malainya beneran. Belum. Cuman memang yang ikut lomba itu orang-orangnya dari Asia Tenggara deh. Jadi Iya, Southeast Asia. Indonesia, Malai, terus apa lagi sih? Singapura Singapura ada ya. dari Singapura. Kalau misalnya nih beneran diadain secara offline, itu kayak biaya akomodasinya, transportasinya gitu-gitu, kira-kira bakal ditanggung siapa sih? Biasanya sih tanggung, kalau kita sih di bawah Ditmawa ya kalau nggak salah. Iya. Jadi biasanya sih dari Ditmawanya yang nanggung gitu sih. Dan kemarin juga ada kok yang ke Padang itu dari Andalas. Universitas Andalas ada lomba offline dan ada yang ke Padang offline, di ini kok disupport sama Ditmawa. Oh, di cover ya, Iya, di cover. fasilitasin. Berarti emang kalau kalian pengen nih lomba-lomba e-sport di IPB, nggak usah ragu tentang akomodasinya, transportasinya. Kalau disuruh terbang jauh-jauh, gas aja, malah jadi liburan gak sih? Iya, Itu enak betul. Ya kan? Betul. Abis ini mau ikut lomba di luar pulau. Boleh, Singapura Boleh, gas. Kalau ke Singapura agak ke Disneyland ya. sekalian aja. Sikat aja. Ya kan? Oke. Tips and trick deh, gue pengen tahu nih buat temen-temen, kayak cara lu bisa menang, kayak literally menang tuh ada nggak sih tips-tips khususnya gitu? Kayaknya kalau khusus nggak ada ya Jan ya. Kayak selain ya skill dan itunya itu mah ya basicnya lah, itu skill itu mah basic gitu. Yang penting sih kalau karena tim gua game gua Mobile Legends dan Valorant itu kan game yang sebuah tim ya, bukan individu sifatnya. Jadi kayak ya bonding kalian dan teman-temannya sih itu yang paling penting gitu. Karena percuma kalian mau sejago apapun diri kalian masing-masing, tapi kalau nggak ada bonding ya tetap aja pasti bisa kalah kalian. Gitu. Kalau kalian kan secara tim nih, gue pengen tahu ada nggak sih ritual-ritual sebelum lomba gitu yang lo pada lakuin? Biasanya ada gak sih kayak di tim-tim kayak gitu? Biasanya ada. Bisa nggak tahu kalau Ojen gimana? Kalau gue paling ngobrol atau enggak deathmatch bareng sama doa aja sih, udah gak ada yang nothing special lah. Tos-tosan gitu? Oh Nggak kan ada? online. Oh online. Tosnya di Discord, kamu nggak bisa? Agak aneh ya, agak aneh, agak gimana gitu. Kalau lu? Kalau gue sama sih kayak Ojeng, kayak tos-tosan gitu. Cuman kalau gue sendiri sih biasanya minum kopi dulu, gue biasanya nggak tahu kenapa. Kayak kebiasa, nggak tahu kayak kebiasaan aja gitu, kayak minum kopi aja dulu deh kayak gitu ya. Ya Itu biar relax aja. ya mungkin kayak nggak tahu juga sih, kayak kebiasaan aja gitu. Minum kopi ya udah. Oke, nah buat kalian tuh ada nggak sih kayak part kalau harus memilih nih antara kuliah sama e-sport? Dan gimana cara kalian ngebagiinnya gitu? Jadi kayak misalnya kalau ada waktu yang bentrok gitu ya. Sebenarnya sejujurnya aja nih ya, gue juga belum bisa sih ngebagi waktu yang dengan tanda kutip yang baik ya, ngebagi waktu dengan akademik dan perlombaan bagaimana gitu. Karena memang kadang ada yang perlombaan tuh nabrak gitu waktunya dengan kuliah gitu. Cuman kebetulan alhamdulillahnya waktu itu gue kan kuliah itu masih online dan lomba itu juga masih online gitulah. Jadi kayak gimana gitu, kayak kayak ya udah gitu, karena online dan sama-sama online juga ya udah gas aja terus gitu, walaupun akhirnya ngorbanin nih akademik kayak gimana. Cuman sekarang sih karena udah banyak kuliah di offline, terus lomba juga banyak yang offline, jadi kayak lebih mikir sih sekarang, kayak kalau ada lomba yang nabrak kuliah jangan dulu deh, jangan diambil gitu. Karena dulu mungkin online mungkin diambil aja gitu, karena sekarang offline jadi kayak mikir-mikir dulu sih gitu sih paling. Kalau lu Jan? Sama sih kurang lebih. Jadi mungkin beberapa waktu yang seharusnya gue pakai belajar gara-gara online gitu ya, gara-gara online gue jadi lebih alokasiin buat main game. Sebenarnya itu juga salah sih. Dan beberapa kali juga gue suka ketinggalan, bukan ketinggalan gak ikut kelas, tapi ketinggalan ketinggalan materi di beberapa matkul. Jadi ya mungkin kalau dari cara gue sendiri waktu itu pernah di semester 3 kalau nggak salah, itu aku juga suka ngikut beberapa lomba. Jadi untuk beberapa matkul yang jarang gue catch up, waktu itu sempet
ditunjuk, kalau nggak salah ditunjuk jadi tutor makroekonomi. Jadi aku istilahnya kayak belajar juga dari gue nutorin orang gitu. Jadi ya gue rasa sih walaupun belum balance amat, tapi ya kurang lebih caranya kayak gitu kalau aku. Berarti kalau misalnya kan kita udah offline nih, kuliahnya serba offline. Berarti kalian udah ngurang-ngurangin si e-sport ini buat kuliah biar nggak bentrok-bentrok kayak gitu ya. Gue sekarang inaktif. Oke. Kalau kalian nih rencana ke depannya apa? Masih mau aktif kah atau nunggu balance dulu nih kuliahnya baru gas? Jajan. Aduh, sebenarnya sih aku masih pengen aktif, cuman karena sekarang aku lagi ada beberapa kegiatan yang udah gue ikutin, jadi kayaknya gue lebih milih inaktif dulu. Tapi kalau misalkan ternyata di OMI gue dipanggil buat wakilin SP, gue gas. Kalau lu Bang? Sama sih, karena mungkin gue udah semester tua ya, udah semester semester Skripsi gak sih? tuh udah mikir gitu. KKN ya? Iya, KKN juga kayak ya udah sih, kayak gue inaktif juga sih sekarang, kebetulan juga nggak ngikutin kompetisi apa-apa. Jadi kedepannya fokusnya ke akademik dulu gitu. Cuman kalau misalnya kayak Ojan tadi bilang sih, kalau mungkin wakilin SB atau gimana pun di OMI mungkin gue masih mau sih. Cuman ya jangan berharap banyak karena gue latihannya juga kurang. Fokusnya ke akademik. Betul. Tapi unik loh. Kalian kan para pemain e-sport nih. Bisa nggak sih ada di satu waktu kayak lu tuh nggak bisa main sama sekali, lu kayak nanti lu KKN, kayak nanti lu nggak bakal dapet sinyal, nggak bisa main ML, itu kira-kira lu bakal gemes nggak? Kayak bakal ada yang kurang nih, gue nggak main ML. Enggak sih, justru gue malah yang tadi gue sempet bilang sih, kayak gue kadang tuh sampai ada fase sampai bosen banget, aduh main ML lagi gitu. Jadi kadang kalau misalnya nanti gue nggak main ML juga kayak ya udah, kayak gue menganggap itu liburan gue lah gitu. Karena berarti nggak se-edik itu ya sama iya, ML? bener gak se-edik itu karena tuh kayak gue tuh sekarang karena ikut banyak kompetisi tuh kayak nganggap ML tuh bukan kayak hobi atau nyari fun lagi sih. Kayak kesannya tuh jadi kayak ya udah kayak nyari kerjaan kali ya. bukan kerja juga sih ya pokoknya kayak nggak dapat funnya lagi lah sih ya. kegabutan. Karena lu udah kompetitif banget juga lu di ML ya. Oke nih, kalau buat temen-temen nih yang mau ikut coba e-sport, pesan-pesan kalian nih terakhir buat siapa tahu ada yang mau, oke, gue sekarang belajar deh main nih Valo gitu kan, abis itu nanti gue mau lomba nanti di OMI gitu. Boleh sih. Iya, kalau pesan gue mah siap-siap aja waktunya itu banyak di depan layar HP ataupun di depan layar laptop ataupun PC lah semacam itu. Di depan layar handphone ataupun itulah gitu, dan banyak waktu keluang gitu. Dan kayak kalian tuh nanti pasti bisa di satu momen tuh kayak dibilang sama orang-orang tuh kayak nggak punya kehidupan gitu. Nah, kayak gitu tuh kayak mengasingkan diri. Iya betul, kayak siap-siap juga tuh sama omongan orang, temen, apalagi kayak keluarga juga mungkin. Bener. Kayak kalian siap-siapin aja sih kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian emang mau niat banget ikut lomba gitu, emang harus ada yang dikorbanin sih gitu. Tapi kalau udah suka sih biasanya emang dijalanin ya. Iya. Kalau dari gue sendiri sih paling karena gue termasuk orang tuanya yang apa ya dibilangnya, visinya tuh ke arah akademis, jadi ya harus mau nggak mau tetap persiapin alasan sih, bukan alasan gimana ya, lebih ke gimana cara ngeyakinin mereka kalau apa yang gue lakuin selama itu tuh it's actually beneficial buat gue gitu. Oke, berarti kuat di situ aja sih. Berarti buat teman-teman gak usah ragu, yang penting mental, waktu, fisik, wifi ya. Iya, tuh data disiapin gitu. Oke, itu aja kali ya kita bahas untuk episode 2 kali ini. Makasih banyak buat Bang Sul dan Rozan karena udah ngebagiin nih ilmu-ilmu sama teman-teman di sini. Siapa tahu abis ini banyak pengguna e-sport Mobile Legends dan Valo ya gak? Oke. Gue Ayu pamit undur diri. Sekian dari Markipod kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.